Halo sahabat berbagi, hari ini saya dapat jadwal vaksinasi COVID-19. Sahabat berbagi tentunya tahu dong ya vaksinasi. Vaksinasi ini tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan pada tubuh kita terhadap virus, terutama virus COVID-19. Jadi pemerintah sekarang sedang menggalakkan nih program vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tapi tentunya ada tahapan-tahapannya. Dan untuk tahap pertama memang tenaga kesehatan yang didahulukan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah saya sudah dapat jadwal untuk hari ini. Ya, jadi vaksinasi ini yang disuntikan adalah vaksin Sinovac ya, vaksin Sinovac ini. Jadi dari sisi keamanannya tentunya sudah dapat ACC dari Badan POM. Kemudian dari sisi efektivitasnya, penelitiannya sudah di atas 50% efektivitasnya. Kemudian dari kehalalannya pun sudah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin Sinovac ini halal. Ya, jadi saya siap untuk divaksin hari ini. Ya, nanti sahabat berbagi bisa ikuti proses saya. Ya, mulai dari nanti apa yang harus dikerjakan sebelum proses vaksinasinya dilakukan. Dan juga nanti kita lihat nih apa ada efeknya atau reaksinya setelah kurang lebih 30 menit saya divaksinasi. Ya, nanti kita cerita lagi atau saya cerita lagi sama sahabat berbagi. Yuk kita jalan ke ruangan vaksin sekarang. Nah, di meja pertama ini kita akan dilakukan registrasi ulang. Jadi kita daftar, dicek lagi data-data kita, kemudian setelah terinput semua datanya, kita sekarang disuruh mengisi untuk ini nih ya. Jadi nanti ada form screening. Form screening nih. Form screening. Ya, saya isi dulu ya. Ya, di form screening ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, diantaranya apakah Anda pernah terkonfirmasi COVID? Ya, kemudian apakah Anda sedang hamil atau menyusui? Kemudian ada nggak gejala ISPA yang dirasakan? Ya, kemudian di sini juga ditanya apakah ada riwayat alergi? Apakah ada riwayat penyakit darah? Kemudian apakah ada masalah dengan jantung? Apakah ada masalah dengan autoimun, kemudian apakah ada penyakit-penyakit ginjal, ya, kemudian ini ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran cerna, adakah gangguan hormonal, ya, kemudian penyakit kanker, ada penyakit gula atau diabetes, apakah juga menderita HIV, kemudian ditanyakan apakah juga menderita asma, ya, jadi ini poin-poin yang ditanyakan dan juga ditanyakan di awal apakah sekarang dalam keadaan sehat, fit, tidak sedang batuk pilek, tidak sedang dalam pengobatan. Ya, jadi screening ini untuk menjamin tadi bahwa nanti kita lihat nih KIPI ya atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, jadi ini yang diperlukan. Jadi alhamdulillah saya semua jawabannya tidak. Ya, jadi insya Allah aman. Nanti setelah divaksin nanti kita lihat nih dalam setengah jam kita lihat apakah ada hal-hal yang dirasakan atau yang terjadi setelah vaksinasi itu diberikan. Ya, jadi ini memang harus diisi dan kemudian data ini nanti akan langsung dikirim ke pusat data yang ada di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Riwayat jantung koroner atau Alhamdulillah medical check up sehat. mungkin ada asma. Nggak ada. 110/70. Alhamdulillah normal. Ya. 36,6. Yes.
Jadi di meja ini saya dilakukan pemeriksaan secara fisik, jadi ditensi, diukur suhunya, juga ditanya-tanya lagi, dipastikan tadi data-data yang sudah diisi pada saat kita mengisi data screening tadi. Ya, jadi ini memang perlu sekali dilakukan supaya yakin bahwa vaksin ini diberikan pada orang yang betul-betul sehat, siap untuk menerima vaksin. Ya, oke, kita siap nanti maju ke ruang vaksinasinya ya. Terus nanti punten ini kan diisi ini nomor niknya, nanti Oke. nomor yang itu yang yang di atas barcode ya dok? Ya, Ya, oke, Nanti siap. duduk dulu, habis itu Ya, dipanggil ya dok. oke, Ya. thank you. Ya, kita divaksin ya, sahabat berbagi ya. Sip, alhamdulillah. Sudah selesai. Sudah selesai vaksinnya. Oke. Oke, sip. Thank you, Lan. Iya, Dok. Oke. Ya sahabat berbagi, alhamdulillah saya sudah selesai divaksin. Jadi ini vaksin yang pertama, nanti vaksin yang berikutnya, di vaksin yang kedua kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Ya, jadi meskipun sudah divaksin nih, bukan berarti ini kita mengabaikan protokol kesehatan. Jadi tetap menggunakan masker, jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan. Jadi ini terus kita lakukan sampai nanti betul-betul ya kurang lebih 70% masyarakat Indonesia divaksin. Artinya sudah terbentuk kekebalan komunitas. Jadi artinya sudah terjadi herd immunity, sudah cukup banyak orang yang melakukan vaksin sehingga ini bisa melindungi terhadap COVID-19. Nah, sahabat berbagi tadi habis divaksin nih ya. Jadi yang saya rasakan sih hanya dingin aja. Ya, nggak ada pegelnya, hanya kayak digigit semut aja sedikit. Kemudian waktu obatnya masuk terasa dingin karena memang vaksinnya kan suhunya di sekitar 8 derajat. Jadi terasa dingin. Dan setelah itu sih masih terasa dingin, nggak ada terasa pegal. Ya, jadi selama 30 menit ini saya harus menunggu dulu untuk melihat apakah ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, jadi disebut dengan KIPI ya. Jadi ini biasanya apakah ada keluhan demam, apakah ada keluhan-keluhan pusing, ada keluhan yang lain-lainnya ya. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Jadi saya tunggu 30 menit. Tapi ini kalau saya rasa sampai saat ini sih lumayan tidak ada keluhan apa-apa, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan selalu sehat dan ada kekebalan di tubuh saya terhadap virus COVID-19 ya. Jadi sekali lagi nih ya, 3M harus dijalankan. Kemudian jangan lupa juga jaga stamina, jaga imunitas, kita tetap harus menjaga kesehatan kita ya. Jadi mudah-mudahan Indonesia dan dunia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.